Oke, hari ini saya akan mencoba menerangkan tentang relasional basis data ya, secara singkat. Oke ya, selama ini kita nih ada istilah nih namanya DB, yaitu artinya database. Contohnya adalah database kampus, database penjualan toko X, database produksi PTY, database PTA, dan seterusnya. Yaitu berisi data-data dari objek yang ada dalam database. Kemudian ada tambahan MS. Ya. MS itu yaitu Database Management System. Itu apa sih? Itu software database. Contohnya MySQL, Oracle, Mongo, DB2, Postgre, MariaDB, dan seterusnya ya. Itu merek-merek dari software database. Kemudian setelah itu ada tambahan R nih. R itu apa sih? Yaitu software database relasional ya, khususnya untuk relasional ya. Contohnya adalah MySQL, Oracle, Postgre, DB2, MariaDB, Access ya, itu termasuk relational database. Nah, R-nya ini bisa diganti dengan D, yaitu dokumen atau search database, SDBMS, banyak macamnya. Kenapa kita belajar cuma relasional ya? Ini saya ambil dari 2020 sih ya, harusnya masih valid. Oke, Oracle itu relasional, MySQL, Microsoft SQL Server, Postgre itu relasional, DB2 relasional, SQLite, Microsoft Access, MariaDB, hampir 95% pemakai database masih menggunakan relasional. Jadi dengan cukup mempelajari database relasional, harusnya database ini masih dipakai di 95% bisnis yang ada. Nah, relasional itu apa sih? Relasional itu adalah sebuah database dua dimensi terdiri dari kolom dan baris, dan mereka saling berrelasi ya. Berrelasi ini namanya dari foreign key ya. Seperti itu. Simpelnya model relasional. Nah, istilahnya apa aja sih? Ini nggak terlalu penting sih ya. Kita pelajari ini kolom. Atribut itu kolom. Jadi atributnya ada npm, nama, alamat. Ya, ini baris. Ada berapa baris? Ada 6 baris. Kalau cardinality itu artinya perbedaan di dalam satu kolom. Contoh di sini ada 6 yang beda npm. Tapi kalau di alamat itu ada 1, 2, 3, dan 4. Cardinality-nya 4 ya. Kalau degree itu ada 3 ya, ada berapa kolom di sini. Nah, kalau domain itu cara ngisi ya. Contoh ini teks, ini teks, ini teks ya. Tapi walaupun teks, kalau kita isinya di sini Astuti, npm-nya di sini, itu domainnya berarti salah. Harusnya ini berisi nama dan alamat. Ada lagi istilah yang utama lainnya adalah ini, tabel. Tabel apa? Mahasiswa, oh kolom dan baris ya. Terus atribut. Atribut itu artinya kolom. Ya, contoh kolom npm, row baris ya, nggak usah. Nah, ini yang penting, primary key dan foreign key. Itu adalah kunci utama. Contoh di mahasiswa adalah npm, di mata kuliah ada kode mata kuliah, dan seterusnya. Kalau foreign key, itu contoh adalah kolom npm di tabel nilai. Ya, kayak gitu. Dia menghubungkan dan dia primary key di tabel lain. Kemudian nanti ada tipe data. Ya, tipe datanya karakter, tanggal, dan number. Nanti kita bahas di sini lebih lanjutnya. Itu contoh nih. Number itu biasanya 8 byte ya, bisa positif negatif. Ini biasanya digunakan untuk rupiah ya, angka-angka yang besar. Nah, kalau integer itu sama positif dan negatif, cuman dia cuma 4 byte ya. Ini biasanya digunakan yang lebih kecil dari 10 angka ya. Contoh npm. Contoh npm menggunakan karakter ya. Contoh semester ya, cuma dua digit kan, atau 1 digit gitu ya. Yang dikit ya, karakter. Dan variabel karakter adalah bertipe data teks. Bedanya ini kalau kita misalkan nama karakter 30, pas kita isi nama Adi itu yang kepakai 30. Tapi kalau kita mengisi di sini di variabel karakter ya, nama Adi yang kepakai itu cuma 3 ya, jadi dimanfaatkan menghemat byte ya, menghemat space atau storage atau penyimpanan ya. Tapi kekurangannya saat di indexing lebih cepat dengan karakter. Saran saya untuk yang kondisinya di bawah 10 gunakanlah karakter. Tapi kalau untuk yang di atas 10 itu gunakan variabel karakter ya.
panjang dari penggunaannya. Date itu berisi tanggal seperti biasa. Nah, kalau teks itu biasanya teks yang sangat panjang, biasanya bisa komen dan lain-lain ya. Kalau time hanya mencatat waktu time-nya ya. Mungkin bisa dilihat di absen atau apa. Kalau blob itu buat menyimpan gambar, audio, video, pokoknya file binary ya. Kalau nggak salah ini singkatannya binary large object, B-nya saya lupa deh atau kebalik ya. Oke, kunci ini sebenarnya gini sih. Saat kita memilih di tabel mahasiswa, key-nya yang mana sih itu kan? Itu semua jadi kandidat key semua. Oh, udah ketemu yang paling cocok adalah primary key-nya adalah npm karena dia nggak mungkin sama. Oh, ini jadi primary key, ini coret ya. Nah, tapi nama sering kita pakai untuk mencari ya. Jarang orang mencari by npm gitu kan. Kadang by nama baru nyari npm dan atau alamat. Nah, ini sebagai alternatif key, nanti akan diindeks. Ya. Kalau foreign key, contoh foreign key kayak gini, dia primary key di tabel lain. Ini merupakan foreign key. Ya. Ini primary key, seperti ini. Ya. Dan dia menghubungkan antara satu tabel ini dengan tabel ini. Contoh ya, di tabel nilai kita mau cari nama dosennya siapa sih? Kita harus melihat sandi dosen di tabel mata kuliah dihubungkan dengan tabel dosen baru dapat namanya. Ya. Oke. Nah, karakteristik tuh kayak gini. Ini tabel mata kuliah. Kemudian kita bikin nih, ya, 3 kolom, kode mata kuliah SKS, tipe datanya apa, karakter dan lebarnya berapa. Mungkin nambahin keterangan nih primary key atau apa ya. Ini yang hasil akhir dari IRD atau normalisasi ya. Setelah itu bisa dirancang perancangan coding database-nya. Nah, ini komponen relasi kayak gini. Jadi di tabel nilai, relasi dengan ke tabel mahasiswa adalah melalui NPM foreign key ke tabel mata kuliah dengan kode mata kuliah ya relasinya. Saya rasa cukup ya. Ini sih kalian boleh kerjakan boleh enggak. Nanti hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Sama kayak IRD dan lain-lain. Untuk panjang nama kolom dan lain-lain kalian sebutkan saya sendiri. Cukup sekian. Terima kasih.